Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Syarul Gunawan Syari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Universitas Garut. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub. Nah, di sini Nabi Yusuf merupakan putra yang sangat amat disayangi oleh Nabi Yakub. Terlebih ketika suatu hari, suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi bahwasanya bulan dan bintang bersujud kepadanya. Maka keesokan paginya Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada ayahandanya. Maka setelah mendengar kisah atau mimpi tersebut, ayahanda dari Nabi Yusuf memberitahukan kepada Nabi Yusuf bahwa, "Nak, jangan pernah kamu kasih tahu mimpi ini kepada kakak kamu." Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra yang sangat disayangi oleh Nabi Yakub. Nah, dari sinilah mulai perpecahan atau timbulnya rasa iri dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Alhasil setelah itu awal mula kisah atau Al-Kisah, suatu hari kakak-kakak dari Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf untuk bermain. Maka Nabi Yusuf dibawa oleh kakak-kakak tersebut. Maka di suatu hutan ada sebuah lubang atau sebuah sumur tua. Maka dengan atau berkat keirian terhadap ayahandanya yang memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik, maka kakak-kakak dari Nabi Yusuf alaihissalam tersebut memasukkan Nabi Yusuf kepada atau ke dalam sumur tersebut. Nah, singkat cerita, pulang dari ladang atau dari hutan tersebut, kakak-kakak Nabi Yusuf menceritakan hal atau kejadian tersebut kepada Yakub. Namun dengan muka atau dengan hati yang sangat sedih, Nabi Yakub pun bersedih dengan meneteskan air mata atas kepergian Nabi Yusuf, atas cerita yang dibawakan atau yang dibicarakan oleh kakak-kakaknya kepada ayahandanya bahwasanya Nabi Yusuf diterkam oleh binatang buas pada saat itu. Nah, namun apa daya, di dalam sumur tersebut Nabi Yusuf tidak dalam keadaan mati. Nabi Yusuf berada dalam keadaan yang enak. Atau Nabi Yusuf berada dalam keadaannya. Sehingga suatu saat, singkat cerita lagi, suatu saat ada seseorang yang menemukan atau yang akan menimba air. Ketika beliau menimba air, maka Nabi Yusuf pun ikut ke bawah ke atas. Lantas orang tersebut heran dengan adanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pun diasuh atau dibawa oleh Al-Aziz, suatu seorang perdana menteri di Mesir. Nah, berkat kecerdasan dan paras tampaknya Nabi Yusuf, maka beranjak dewasa Nabi Yusuf pun dijadikan sebagai penasehat atau pengurus lah, kalau istilahnya pengurus di kementerian tersebut. Nah, setelah Nabi Yusuf beranjak dewasa dan beranjak dewasa ya, Nabi Yusuf, istri dari Al-Aziz yang bernama Zulaikha, tergoda atau terpiui dengan ketampanan paras Nabi Yusuf. Nah, berkat tampan paras Nabi Yusuf, maka Zulaikha menggoda keimanan Nabi Yusuf dengan atau ingin menggaulinya Nabi Yusuf. Maka dengan kekuatan iman, kekuatan rasa kuat iman terhadap Allah, maka Nabi Yusuf tidak terbiur dengan godaan dari Siti Zulaikha. Alhasil Siti Zulaikha pun tidak
berhasil untuk mengajak atau membuat Nabi Yusuf untuk melakukan hal yang dilarang agama tersebut. Nah, singkat cerita, setelah Nabi Yusuf berada di perdana menjadi sebuah pengurus di kementerian tersebut, maka dalam kisah disebutkan Nabi Yusuf berhasil menemui ayahnya Nabi Yakub. Nah, setelah itu maka kakak-kakak dari Nabi Yusuf meminta maaf bahwasanya Nabi Yusuf itu telah dibuang oleh kakak-kakak tersebut ke dalam sumur tua. Nah, jadi Nabi Yusuf tersebut digosipkan mati, namun tidak. Nah, setelah itu Nabi Yusuf baru bertemu beberapa tahun kemudian dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Mungkin itu cerita yang dapat saya sampaikan mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.